Buat kalian movie mania, ini dia rekomendasi film dari Cinemax. Check this out. Di akhir bulan September, Movie Mania dihadirkan film terbaik tahun 2000-an yang kembali hadir di layar bioskop kesayangan kalian. Yap, yaitu Petualangan Sherina. Kita selalu bersama, dari kecil sampai remaja. Kebayang dong, nostalgia Petualangan Sherina pada saat itu? Nah, karena film Petualangan Sherina masih ramai dan susah bikin move on, gue mau kasih rekomendasi film dengan sequel terbaik di Indonesia versi Cinemax. Yuk, ini dia. Di urutan ketiga ada sequel Ayat-Ayat Cinta. Siapa yang nggak tahu tentang film yang populer di tahun 2008 ini? Film yang diangkat dari kisah novel bestseller karya Habibur Rahman El-Shirazi ini sukses menggemparkan film Indonesia pada masanya. Bahkan sutradara Hanung Bramantyo pernah bilang, menggarap film ini ternyata sangat sulit dan penuh beban. Hebatnya dengan segala kesulitan yang ada, Ayat-Ayat Cinta berhasil mendapatkan rekor muri Indonesia. Bahkan karena film ini, trio Fedi Nuril, Rianti Cartwright, dan Karissa Putri mulai menapaki kesuksesan dalam karirnya. Film Ayat-Ayat Cinta pertama ini apa sih yang paling diingat? Cinta segitiganya Fahri, Aisyah, dan Maria pastinya. Pasalnya, kisah cinta ini sebenarnya sangat sederhana, tapi berbagai macam konflik batin di antara mereka membuatnya menjadi lebih menarik. Meski film yang pertama ini udah lama banget, buat kalian yang menonton Ayat-Ayat Cinta pasti akan menangis dan terharu. Soalnya, film ini memang memiliki kisah yang sangat dramatis dan sangat menyentuh penonton. Terus apa sih perbedaan dengan sequel Ayat-Ayat Cinta yang kedua? Film Ayat-Ayat Cinta yang kedua rilis tahun 2017, yang dimana karakter utamanya masih diperankan sama Fedi Nuril. Terus perbedaan dengan yang pertamanya apa ya? Kalau Ayat-Ayat Cinta 2 bercerita mengenai kehidupan Fahri pasca kehilangan istrinya, Aisyah yang hilang saat menjadi sukarelawan di Palestina. Perbedaannya dengan film sebelumnya, yang pertama cerita yang lebih kompleks. Menurut Fahri sebagai pemeran utama film ini, perbedaan di Ayat-Ayat Cinta pertama dia fokus mencari jodohnya. Yang kedua bisa dibilang udah ada jodohnya tapi hilang. Dalam artian, apakah dia harus menunggu karena hilangnya nggak jelas? Apakah masih hidup? Kalaupun udah meninggal, di mana jenazahnya? Kan nggak tahu. Apakah harus menunggu atau move on? Ini yang menjadi kebingungannya. Yang kedua, mengangkat isu. Jalan cerita Ayat-Ayat Cinta 2 lebih mengangkat isu internasional tentang anggapan masyarakat barat terhadap muslim. Yang ketiga, lokasi syuting. Kalau dulu hanya fokus di Mesir dan isu di dalamnya, nah sekarang berlokasi di Edinburgh yang dimana ada budaya Ibrani, ada Malaysia juga, jadi lebih luas lagi dari film yang sebelumnya. Nah, jarak sequel film yang pertama dan kedua kurang lebih 5 tahun. Kaya aku Fahri, aku mohon Fahri. Selama ini yang kamu lakuin itu karena siapa? Karena apa? Apa udah karena Allah? Tolong doakan istri saya, Aisyah. Di urutan kedua ada AADC, Ada Apa Dengan Cinta. Menurut gue, film AADC yang pertama ini mengambil tema persahabatan dan percintaan. Masa remaja, khususnya SMA, memang masa di mana kita pas waktu muda mencari jati diri. Dengan adanya film AADC, menjadi film yang paling booming di tahunnya loh. Dengan karakter Dian Sastro sebagai Cinta, Nicholas Saputra sebagai Rangga yang dimana karakternya menjadi cowok cool misterius yang tidak diketahui banyak orang. Ditemani dengan karakter tokoh lainnya, ada Titi Kamal, Sisi Priscilia, Adinia Wilasti, dan juga Denny Sadiswara, membuat film ini penuh warna menemani masa muda kalian. Film ini sukses banget mengenali karakter antar tokoh, yang dimana sosok Cinta yang diperankan oleh Dian Sastro mencari cinta monyetnya yang berlabuh pada Rangga. Flashback sedikit, buat kalian yang belum nonton film atau kelupaan scene film ini, menurut gue adegan yang paling oke udah pasti ketika Cinta penasaran dengan sosok Rangga yang dimana dia menjadi pemenang lomba antar sekolah. Cinta mencari tahu sosok Rangga melalui teman-teman dan juga penjaga sekolahnya. Usut demi usut,
Akhirnya Cinta terpesona nih dengan Rangga yang dimana dia suka menyendiri dan suka membawa buku puisi. Dipisah kata-kata. Dengan rasa penasaran ini, Cinta juga mengambil buku yang dipegang oleh Rangga. Dari penasaran menuju naksir nih guys, cute. Akhirnya mereka ngedate nih di toko buku di daerah Kuitang. Setelah sampai di toko buku, Cinta sebenarnya udah ada janji duluan bersama sahabatnya untuk nonton konser. Akhirnya pada saat ngedate, momen ini nih yang paling bikin geger. Masih inget gak guys? Akhirnya Cinta dan Rangga berantem di toko buku tersebut. Dari film ini masih banyak adegan serunya. Mulai dari sahabatnya yaitu Alia yang berusaha mau bunuh diri, terus detik-detik kepergian Rangga ke New York. AADC telah dan akan selalu berhasil membuat kalian bernostalgia setiap kali nonton filmnya. Berbeda dengan AADC 2, AADC 2 ini bagaikan ratusan purnama yang hilang, akhirnya kembali. Banyak masyarakat yang antusias karena dibuatnya film sequel AADC. Dengan karakter utamanya yang masih diperankan Dian Sastro dan Nicholas Saputra. Film ini menceritakan kisah Cinta bersama teman-temannya yang sudah sukses dalam berkarir untuk merencanakan liburan mereka ke Jogja. Film ini menceritakan kisah Cinta bersama sahabat-sahabatnya yang telah sukses dalam berkarir untuk merencanakan liburan ke Jogja. Tapi sebelum berangkat ke Jogja, Cinta memberitahu ke sahabat-sahabatnya kalau dia sudah bertunangan dan akan segera merencanakan pernikahan. Karakter dari sahabatnya dimunculkan kembali. Mulai dari Milly yang sedang hamil, Carmen yang diajak kembali karena tersandung kasus narkoba, dan karakter Alia yang sudah tidak ada karena meninggal dunia. Cinta, Milly, Carmen, dan Maura akhirnya berlibur ke Jogja. Sosok Rangga juga pulang ke Indonesia, karena selama di New York, ia bertemu dengan keluarganya yang dimana diminta untuk menemui ibu dari Rangga di Yogyakarta. Sebelum menuju ke Jogja, Rangga sempat mencari alamat rumah Cinta, namun tidak ketemu. Akhirnya Rangga menuju Jogja. Salah satu besin di mana perjalanan Rangga menuju Jogja, ia menulis puisi untuk Cinta. Inti dari film AADC dimulai di sini. Cinta dan sahabatnya liburan ke Jogja, begitu pula Rangga juga di Jogja karena memiliki tujuan yang berbeda. Akhirnya, dua sahabat Cinta yaitu Carmen dan Milly tidak sengaja melihat Rangga di Jogja guys. Carmen yang merasa Cinta butuh jawaban dari Rangga akhirnya melakukan inisiatif dengan memberitahu Rangga kalau Cinta lagi ada di Jogja. Akhirnya pertemuan sekian purnama kembali. Di saat adanya acara Art Jogja, Cinta yang tidak tahu keberadaan Rangga akhirnya berpapasan dengan Rangga karena informasi dari Carmen. Pertemuan singkat ini tidak dilanjutkan karena gagal. Singkat cerita, Cinta akhirnya mau menemui Rangga dan menghabiskan waktu bersama menceritakan kejadian-kejadian yang janggal di masa lalu. Adegan paling mantap di AADC 2 adalah penghakiman Rangga oleh Cinta di kafe. Omel-omelan Cinta kepada Rangga otomatis berfungsi menjelaskan latar belakang kisah cinta keduanya yang hilang belasan tahun pada penonton. Lalu, Cara yang apik dan efektif, pengambilan gambar close up ke wajah keduanya secara bergantian juga jadi ajang pamer paras Nicholas Saputra dan juga Dian Sastro. Buat kalian yang udah nonton ini, perbedaan antara sequel yang pertama dan kedua kayaknya nggak perlu diperdebatkan deh. Sebagai penonton, kita harus menyaksikan alur cerita drama percintaan Rangga dan Cinta yang nggak ada habisnya. Untungnya film ini endingnya Rangga kembali bersama Cinta ya. dan rahasia yang menanti di jantung puisi ini. Dipisah kata-kata. Begitu pula rindu. Lihat tanda tanya itu. Jurang antara kebodohan dan keinginanku memilikimu sekali lagi. Yang pertama, petualangan Sherina. Siapa yang habis nostalgia dengan film ini? Anak 90-an pasti kangen dong dengan film petualangan Sherina. Ketika kalian menonton film sequel yang kedua, kalian akan diajak bernostalgia dengan karakter Sadam dan juga Sherina. Buat yang masih ingat dengan donat tepung di film petualangan Sherina, akan ditampilkan kembali adegan di mana Sherina makan donat tersebut. Tas yang digunakan Sherina sewaktu masih kecil akhirnya digunakan kembali di film petualangan Sherina yang kedua. Disinilah momen Sherina bertemu kembali dengan Yayang alias Sadam. Sadam ditugaskan sebagai pimpinan sebuah lembaga konservasi di hutan Kalimantan. Sayangnya reuni mereka terganggu karena adanya komplotan yang menculik orang hutan. Menurut gue, akting Sherina dan Derby kali ini perlu diacungi jempol. Ada beberapa karakter yang menurut gue selain Sherina dan Sadam yang harus dikasih aplaus nih. Salah satunya Isyana Sarasvati yang berperan sebagai Ratih. Karakter yang menyebalkan namun menghibur, membuat gue yang nonton menjadi mood booster di film ini. Musik-musik yang ada di sepanjang petualangan Sherina 2
tetap berhasil membuat penonton senang seperti pada film pertamanya. Dan juga nggak kalah keren. Soundtrack yang hadir pada setiap momen musikal sangat sesuai dengan emosi yang sedang terjadi pada adegannya, sehingga nggak terasa aneh dan dipaksakan. Intinya, kamu sudah tak perlu lagi meragukan urusan musik dalam film ini. Amazing Journey selama 23 tahun penantian. Congrats untuk film Petualangan Sherina 2. Setelah membahas film sequel, kali ini gue mau kasih rekomendasi film terupdate by Cinemax. Yang pertama, ada series Wedding Agreement yang bakal siap tayang di tanggal 28 Oktober. Setelah berakhir bahagia di season pertama, kisah Bian dan Tari akan berlanjut dengan lebih banyak drama, romansa, emosi, serta kejutan dalam Wedding Agreement The Series season kedua. Dikabarkan akan tayang perdana mulai 28 Oktober 2023, eksklusif di Disney Plus Hotstar. Dirilis pada tahun 2022, perjalanan Bian dan Tari memikat hati penonton ketika keduanya mengubah pernikahan yang diawali dengan sebatas kontrak menjadi sebuah kisah cinta yang indah. Season pertama Wedding Agreement The Series sukses menjadi salah satu serial favorit para penggemar dan merupakan serial lokal yang paling banyak ditonton di Disney Plus Hotstar hingga saat ini. Season kedua ini, Bian dan Tari harus kembali menghadapi cobaan dalam hubungan mereka, layaknya di season pertama. Setelah memutuskan untuk mengambil alih bisnis keluarganya, Bian kini menjadi CEO dari jaringan supermarket milik ayahnya. Sementara Tari sibuk dengan bisnis kafenya yang sedang berkembang pesat. Namun, tidak ada lagi nih momen romantis di sela kesibukan mereka. Hanya ada perdebatan, pertengkaran, konflik, dan tekanan. Di tengah badai yang harus mereka lalui, situasi menjadi semakin tak terkendali ketika Bian dibutakan oleh amarah dan emosi hingga membuat hubungan keduanya berada di ambang perpisahan. Berikutnya nih guys, sutradara The Expendables berminat untuk rekrut Jackie Chan. Wow, film ini ternyata mendapatkan rating yang kurang baik dari kritikus dengan skor 13% di Rotten Tomatoes. Bahkan di minggu pertama penayangannya, The Expendables hanya mendapatkan 30,8 juta dolar atau sekitar 479 miliar rupiah. Dari budget 100 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Tapi kalian tahu nggak, kabarnya film The Expendables yang digarap oleh Scott Waugh, ternyata ia juga menyutradarai Hidden Strike, film aksi yang dibintangi Jackie Chan dan juga John Cena. Kabarnya kalau ada sequel The Expendables, ia tertarik buat rekrut Jackie Chan. Is that the biggest one you've got? Oh, it's way bigger than that. Selanjutnya ada film Rencana Besar yang akan tayang tanggal 5 Oktober. Buat kalian yang suka nonton film crime wajib nonton nih. Rencana Besar akan tayang perdana pada tanggal 5 Oktober mendatang secara eksklusif di Prime Video Indonesia. Dan secara serentak juga akan tayang di 240 negara di seluruh dunia. Dari trailer, kisah dalam serial ini bermula dari terungkapnya penggelapan dana sebesar 17 miliar. Saat menyelidiki kasus ini lebih dalam, detektif polisi Makarim yang diperankan oleh Dwi Sasono justru menemukan sebuah skandal yang besar dalam bank yang mengakibatkan lebih dari sekedar kerugian finansial. Saat menyelidiki kasus ini lebih dalam, detektif polisi Makarim yang diperankan oleh Dwi Sasono justru menemukan sebuah skandal besar di dalam bank yang mengakibatkan lebih dari sekedar kerugian finansial. Rencana Besar akan menjadi sebuah drama crime thriller yang mengeksplorasi kekuasaan dan teka-teki sosok yang berada di tengah segalanya. Hal ini tentu menjadikannya sebuah serial yang memicu rasa penasaran penonton. Dalam trailer yang dikeluarkan, penonton bisa melihat sekilas keseruan dan ketegangan yang menanti. Seiring masyarakat dihebohkan dengan berita penggelapan dana, akan ada juga kecurigaan terpusat pada 4 karakter yang akan menuntun sang detektif polisi Makarim kepada jejak-jejak kebenaran.
Skenario juga ditulis sama Daniel Rifki dan Titin Watimena yang juga penulis trilogi Dylan. Kayaknya untuk menarik ditonton guys. Gue punya tugas besar buat kalian semua. Aku kira ini tugas mudah buat kamu, Lin. Kripto tidak bisa dilacak. Kita selalu satu langkah di depan. Tapi saya rasa ini bukan hanya sekedar pencurian uang. Pilih jadi presiden. Bukan hanya ke saya, tapi ke kalian semua. Kalau semua mayat yang ditemukan adalah 3 karyawan Bank Yubi. Tapi dari mana Anda bisa tahu nomor telepon saya? Oh, itu hal yang mudah, Pak. Kami bisa bantu Bapak mengungkap hal yang lebih besar di balik kasus ini. Dan saya tahu siapa di balik itu semua, Pak. Guys, kalian setuju nggak sih? Genre film action dengan thriller bakal sering banget kalian temui di film-filmnya Jason Statham. Filmnya dijamin menyajikan aksi-aksi menegangkan dari sang aktor. Plotnya pun tidak jarang berkisar pada dunia kriminal, sehingga banyak filmnya yang bergenre action, crime, dan juga thriller. Berikut ini merupakan film-film terbaik yang diperankan Jason Statham versi Cinemax. Di urutan keempat, The Meg. Film ini rilis tahun 2018 dengan adegan action bisa dibilang adalah spesialis bagi Jason Statham. Apa jadinya jika Jason Statham yang berperan sebagai seorang rescue diver terlibat dengan ancaman makhluk laut purba yaitu Megalodon? Film ini berhasil membuat suasana thriller yang mencekam dengan musuh yaitu Megalodon. Selain itu, film yang diadaptasi novel dengan judul yang sama sukses menampilkan akting Jason Statham dengan sangat bagus. Yang ketiga, Mechanic Resurrection. Film ini adalah remake action klasik yang dahulu dibintangi oleh Charles Bronson. Aktingnya bersama Ben Foster cukup padu dan membuat tegang serta mengundang pertanyaan penonton sepanjang film. Tentang apa yang akan dilakukan Jason Statham dalam menutupi aksi pembunuhan ayah dari rekannya sendiri. Karakter Jason Statham di film ini adalah seorang pembunuh bayaran yang terkenal dengan keahliannya dalam membunuh korbannya seolah-olah sebuah kecelakaan, bunuh diri, atau korban kriminalitas jalanan. Yang kedua, Fury 7. Film ini menceritakan petualangan dari Dom dan para teman-temannya yang harus menghadapi banyak musuh. Jason Statham berperan sebagai Shaw. Dirinya mempunyai dendam sendiri ketika Dom dan kawan-kawannya mampu mengalahkan Owen Shaw, kakak dari Deckard. Ia pun berjanji kalau ia akan menuntut balas dendam Dom atas ulahnya tersebut. Ia berjanji kalau ia akan menuntut balas dendam ini kepada Dom atas ulahnya tersebut. Hal ini terus terjadi dari Fast Furious 6 sampai Fast Furious 7. Dalam Fast Furious Hobbs and Shaw, ia bekerja sama dengan Hobbs untuk mengalahkan seseorang yang ingin menghancurkan dunia dengan senjata pembunuhan massal. Di urutan pertama, The Expendables. Sebagai aktor papan atas, tentu saja Jason Statham mendapat proyek luar biasa dari Sylvester Stallone, yaitu trilogi dari The Expendables. Bersama rekan-rekannya sesama bintang action, mereka saling menampilkan keahlian perang dan bela diri dalam setiap adegan yang digelar, dengan penuh ledakan dan juga darah. Dalam ketiga film yang dirilis pada tahun 2010, 2012, 2014, bahkan di tahun ini, Jason Statham mendapat peran sebagai partner utama Stallone dalam setiap aksinya. Guys, thank you banget udah nonton review kali ini. See you di next episode. Gue Rida, till next time.